Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Nia Channel. Nah, hari ini saya mau cerita bagaimana saya kerja di Arab. Awal mulanya hingga saya digaji 10 juta sama majikan. Nah, jadi teman-teman, awal ceritanya saya itu dulu digaji sama majikan itu cuman 800 rial ya. Nah, itu dulu ya. Semenjak aku datang ke rumah nenek dan kakek ya. Karena saya dulu mengurus 2 lansia teman-teman, yaitu nenek dan kakek. Nah, di situ rumahnya cuman bawah aja ya, 1 tingkat, di atas ada anak-anaknya nenek gitu. Nah, di situ saya mulai kerja itu digaji cuman 800. Saya masak buat nenek, buat kakek, dan juga saya tipis-tipis saja bersih-bersih rumah gitu, tipis saja, karena saya khususnya cuman jaga lansia aja gitu. Nah, nenek itu kan badannya agak gemuk, besar, berat gitu ya, dan nenek itu harus masih bisa berjalan ya, namun harus dibarengin sama saya gitu, harus ikutin gitu ya. Walaupun nenek masih bisa berjalan ya, pakai alat itu apa ya namanya, yang buat jalan itu, pokoknya pakai itu gitu. Dan selain itu saya tuh selain memasak, selain saya beres-beres, saya juga bertanggung jawab untuk ngasih obat ke nenek gitu, ngasih obat ke nenek dan menyiapkan juga obat buat kakek, karena nenek dan kakek itu sudah tidak tahu mengatur obat gimana gitu. Kadang saya kalau dibiarkan kakek gitu ya, tidak diatur obatnya. Waktu itu obat yang sudah kadaluarsa itu kakek minum, teman-teman, pernah itu ya. Nah, jadi saya mengatur nenek dan kakek itu. Nah, sekian lama saya kerja di sana ya, dari gaji 800. Nah, selama 2 tahun saya tidak naik gaji. Nah, setelah saya nggak pulang, saya nambah setahun kayak gitu, nambah. Nah, sama anak-anak majikan ditaikin gaji saya itu ya, ditambahin per tahunnya itu. Ketika saya nambah setahun, tambah lagi. Pokoknya setiap tahun jadi terus nambah gitu. Setiap tahunnya 100 kayak gitu ya. Nah, singkat cerita, majikan saya itu, nenek dan kakek itu udah tua banget gitu, dan singkat cerita nenek itu meninggal, teman-teman. Meninggal bulan apa ya waktu itu, pokoknya udah hampir 3 tahunan yang lalu, teman-teman. Nah, setelah nenek meninggal, saya itu diambillah ke sini, ke rumah anaknya, yaitu ini abuya saya gitu. Karena nenek itu kan ibunya abuya saya. Kalau ibunya dari majikan perempuan itu sudah meninggal, sudah sejak lama, nggak tahu gitu saya ibunya kayak gimana, nggak tahu. Nah, setelah nenek meninggal, saya dibawalah ke sini sama abuya gitu. Nah, begitupun saya dipinta kerja di sini, saya pun tidak sembarangan, teman-teman, karena saya melihat beda pekerjaannya, rumah besar, anaknya 4, semuanya ada di rumah gitu. Terus ada 1 menantunya kayak gitu. Dan dulu waktu saya kesini belum ada anak kecil,
belum ada cucu teman-teman yang saya asuh itu. Nah itu kan cucunya ya, nah belum ada itu. Nah jadi saya perjanjian, saya mau kerja di sini tapi saya minta tambah gaji kayak gitu. Nah ya udah saya tambahin lah gaji gitu, tapi dengan perjanjian selama 2 tahun di sini ditambahin gaji kayak gitu. Majikan tidak mau ngasih per tahun ditambah gaji karena saya bukan ngurus nenek lagi katanya gitu. Itu teman-teman. Nah sampai saya sudah 2 tahun, nah saya tuh masih digaji sekitar segituan lah, pokoknya 10 juta kurang gitu, 10 juta tuh kurang ya. Nah setelah saya pulang 4 bulan di Indonesia ya kan kemarin itu. Nah setelah aku balik lagi ke sini ya aku otomatis minta tambah gaji lagi kan. Nah kemarin tuh kan udah ditambahin lagi jadi 10 juta teman-teman ya, 10 juta lebih 100 berapa lah pokoknya gitu. Nah jadi alhamdulillah teman-teman ya, saya gaji 10 juta itu penuh perjuangan banget teman-teman. Saya bayangin aja dari 800 sampai 800 itu berapa rupiah ya kalau Indonesia, berapa juta ya waktu itu, sekitar mungkin 3 jutaan gitu. Iya, pokoknya dari 3 jutaan itu, dari 800 rial itu sampai sekarang saya 10 juta teman-teman. Alhamdulillah dengan perjalanan yang banyak sekali suka sedihnya perjalanan saya, belum perjalanan pekerjaan, belum perjalanan dari keluarga gitu teman-teman, itu tidak semulus yang teman-teman lihat, tidak semulus yang teman-teman bayangkan gitu ya teman-teman. Banyak sekali saya kerugian dalam materi juga gitu ya. Yang namanya juga saya dulu kan janda teman-teman, waktu saya ngurus nenek itu kan janda bertahun-tahun saya itu. Nah pokoknya saya nikah sama suami saya itu kan tahun 2018 tuh, bayangin yang ke belakangnya itu berapa tahun itu saya menjanda teman-teman. Jadi keuangan saya tuh saya belum kayak gimana ya, pokoknya saya kirimin ke seseorang yang saya percaya lah pokoknya gitu waktu dulu itu, dan ternyata di situ teman-teman banyak kerugian saya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi gaji saya 10 juta sekarang itu banyak sekali keluar air mata teman-teman ya. Apalagi kerja sekarang di majikan ini ada anak kecil satu, itu cucunya majikan. Nah itu nambah lagi pekerjaan saya teman-teman ya, kayak banyak mainan, numpahin makanan gitu. Pagi-pagi udah rame gitu kan, karena kan dia itu ibunya nggak ngambil pembantu teman-teman, karena keluarga ini tuh kalau masih anak satu itu tidak boleh ngambil pembantu teman-teman ya, apalagi dianya ayah ibunya kerja gitu. Jadi si anak itu dititipin aja di rumah sini, di rumah neneknya gitu. Jadi belum bisa ngambil pembantu, mungkin nanti ketika anak 2 mungkin akan ngambil gitu. Nah sekarang tidak ada pembantu dia gitu, jadi belum anaknya di sini setiap hari, dan juga belum saya ke rumahnya dia, beresin rumahnya, bersihin kayak gitu teman-teman ya gitu. Walaupun rumah dia itu kan apartemen gitu ya, rumah anaknya majikan tuh belum rumah sendiri, masih apartemen gitu, tapi kan dengan
dengan dia kerja di Saudi Aramco itu kan dengan gaji yang besar teman-teman ya, makanya rumahnya walaupun apartemen itu dalemannya, rumahnya, barangnya itu seperti miliknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina teman-teman, anak majikan saya itu yang punya anak kecil itu teman-teman. Jadi ya gitu, jadi mereka belum mau ngambil pembantu karena mungkin kurang pekerjaan teman-teman, masih anak satu mungkin ya, apartemen disebut kecil lah kayak gitu. Nah jadi mereka masih menggunakan saya untuk beres-beres ke rumahnya mereka gitu, walaupun saya nggak pernah dikasih uang, nggak pernah dikasih apa teman-teman, cuman ya syukron kalau udah kerja beres saya mau pulang, udah syukron, udah gitu aja. Tapi alhamdulillah biarkan saja, hanya Allah yang tahu, nanti hanya Allah yang membalas gitu, yang membalas kesabaran saya menghadapi dia, karena dia tuh kan anak perempuan satu-satunya yang memang punya hati yang kurang baik gitu. Saya sih nggak jadi masalah, cuman saya hanya Allah yang bisa membalas. Semoga kesabaran saya ini diberikan dengan rezeki yang melimpah gitu, dengan rezeki yang tidak terduga. Udah, saya setiap sholat saya berdoa begitu aja teman-teman, nggak usah bikin masalah harus membayar saya ini itu gitu, itu membuat saya nanti bermasalah di rumah ini atau gimana gitu. Udahlah biarin saja gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, hari ini cerita saya dari awal mula saya kerja menjadi TKW ke Arab Saudi dari gaji 800 hingga 10 juta itu banyak cucuran air mata itu ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang gajinya masih rendah atau gimana, kalau teman-teman masih kuat, masih itu sabar aja gitu, sabar aja, bekerja dengan baik kayak gitu ya. Dan jangan lupa kita tuh harus, walaupun kita diem tapi kita tuh harus harus nambah gaji itu, kita tuh harus ngomong gitu, harus minta nambah kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalnya majikan nggak beliin sampo, nggak tanggung jawab di kala sakit, itu teman-teman saya juga tidak. Ketika saya sakit, majikan saya tuh paling nyuruh saya istirahat, tidur, nggak boleh kerja, udah gitu doang, paling ngasih obat Panadol kayak gitu aja. Nah kalau untuk bawa ke rumah sakit atau apa, itu harus uang sendiri teman-teman kalau majikan saya gitu, tidak ada yang gratis, harus uang mereka, itu tidak ada. Itu mau beli obat uang kita gitu. Dan juga seperti saya nih, beli sampo sabun tuh uang sendiri teman-teman, bukan dari majikan gitu, karena majikan itu tidak mau tahu gitu. Mereka sudah ngasih gaji ke kita sebesar itu, ya udah uangnya kita, yang kita mau beli apa-apa mah uang kita gitu. Oke teman-teman, segitu aja cerita aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.